Halo teman-teman, selamat datang di motivasi relaksasi hari ini. Ambil nafas dalam-dalam, pejamkan mata sejenak, dan rasakan udara yang mengalir masuk ke tubuhmu. Dan lepaskan hembusan nafas. Biarkan dirimu rileks, biarkan pikiran mengalir seperti air di sungai yang tenang. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa mengubah cara kamu melihat hidup, cara kamu merasakan setiap hari, dan cara kamu menemukan kebahagiaan yang sejati. Judulnya, kamu akan bahagia kalau punya keyakinan ini. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, tekanan, dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita, bukan di luar, bukan di harta, bukan di pujian orang lain, tapi di dalam keyakinan yang kita pegang erat. Keyakinan ini adalah fondasi, seperti akar pohon yang kokoh, yang membuat kita tetap berdiri meski badai datang. Jadi, duduklah dengan nyaman, dengarkan musik relaksasi ini, dan mari kita jelajahi bersama apa saja keyakinan yang membawa kebahagiaan sejati ke dalam hidupmu. Mari kita mulai dengan keyakinan pertama, dan ini adalah salah satu yang paling mendasar. Kamu cukup. Ya, kamu mendengarnya dan benar. Kamu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, dengan segala cerita yang kamu bawa, dengan segala mimpi dan ketakutanmu, kamu sudah cukup. Di zaman media sosial ini, kita sering terjebak dalam perbandingan. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, rumah besar, karir cemerlang, liburan mewah, dan kita mulai merasa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita capai, itu tidak cukup. Tapi izinkan aku bertanya, apa artinya cukup bagimu? Apakah itu tentang memiliki lebih banyak uang, lebih banyak pengikut di media sosial, atau lebih banyak pujian dari orang-orang di sekitarmu? Coba pejamkan mata lagi sejenak. Bayangkan dirimu berdiri di tepi pantai. Ombak kecil menyapu pasir di kakimu. Angin sepoi-sepoi membelai wajahmu. Dan matahari terbenam dengan lembut di cakrawala. Di momen itu, apakah kamu masih merasa kurang? Atau justru kamu merasa utuh, penuh, dan damai? Keyakinan bahwa kamu cukup adalah seperti jangkar di tengah lautan yang bergelombang. Ini bukan tentang menyangkal bahwa kamu ingin berkembang atau mencapai lebih banyak. Tidak, sama sekali bukan itu. Ini tentang menerima dirimu apa adanya saat ini, sambil tetap membuka ruang untuk tumbuh. Ketika kamu percaya bahwa kamu cukup, kamu akan berhenti mencari validasi dari luar. Kamu akan berhenti merasa bahwa kebahagiaanmu bergantung pada apa orang lain pikirkan tentang kamu. Bayangkan hidup di mana kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Bayangkan betapa ringannya hatimu ketika kamu tahu bahwa kamu sudah cukup, apapun yang terjadi. Kamu tidak perlu menjadi yang terbaik di segalanya. Kamu tidak perlu memiliki tubuh yang sempurna, karir yang selalu naik, atau kehidupan yang bebas dari masalah. Yang kamu butuhkan hanyalah keyakinan sederhana ini, yaitu aku cukup. Cobalah katakan pada dirimu sendiri sekarang, pelan-pelan dengan penuh perasaan, aku cukup. Rasakan kata-kata itu meresap ke dalam hatimu. Ulangi lagi, aku cukup. Biarkan keyakinan ini menjadi mantra yang menenangkan di saat-saat sulit. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kedua. Setiap langkah yang kamu ambil berarti. Hidup ini seperti perjalanan panjang, dan terkadang kita merasa bahwa langkah kecil yang kita ambil tidak cukup besar, tidak cukup cepat, atau tidak cukup mengesankan. Kita melihat orang lain yang sepertinya melesat jauh di depan, dan kita bertanya-tanya,
Apa yang salah dengan langkahku? Mengapa aku tidak sampai di sana? Tapi teman, izinkan aku mengingatkanmu, setiap langkah sekecil apapun adalah bagian dari perjalananmu. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung. Setiap langkah yang kamu ambil membawamu lebih dekat ke puncak, meskipun puncak itu masih jauh di kejauhan. Bahkan ketika kamu berhenti untuk beristirahat, bahkan ketika kamu tersandung, itu semua adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada langkah yang sia-sia. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang kura-kura dan kelinci? Kelinci berlari cepat, penuh percaya diri, tapi kura-kura dengan langkah kecilnya yang konsisten akhirnya sampai di garis finish. Hidup bukan tentang siapa yang berlari paling cepat, tapi tentang siapa yang terus berjalan meski perlahan. Mungkin hari ini kamu hanya berhasil bangun dari tempat tidur setelah malam yang sulit. Itu adalah langkah. Mungkin kamu hanya berhasil menulis satu paragraf dari buku yang ingin kamu selesaikan. Itu adalah langkah. Mungkin kamu hanya berhasil tersenyum kepada seseorang yang membutuhkan kebaikanmu. Itu juga adalah langkah. Keyakinan bahwa setiap langkah berarti akan memberi dirimu kekuatan untuk terus maju, bahkan ketika jalan terasa berat. Ini akan mengingatkanmu bahwa kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang besar atau dramatis untuk membuat perubahan. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk terus melangkah hari demi hari. Jadi ketika kamu merasa ragu, ketika kamu merasa langkahmu terlalu kecil, ingatlah ini. Setiap langkah adalah bukti bahwa kamu masih di sini, bahwa kamu masih berjuang, bahwa kamu masih bergerak menuju versi terbaik dari dirimu. Dan itu, teman, adalah sesuatu yang sangat berarti. Sekarang, mari kita kepada keyakinan ketiga, yakni kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Betapa sering kita takut pada yang namanya gagal. Kata itu terasa seperti beban berat yang menekan pundak kita, membuat kita ragu untuk mencoba, ragu untuk bermimpi. Tapi bagaimana jika kita melihat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda? Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Dia tersandung, jatuh, menangis, tapi kemudian bangkit lagi. Apakah kamu akan menyebut setiap jatuhnya itu sebagai kegagalan? Tentu tidak. Itu adalah bagian dari proses belajar. Setiap kali dia jatuh, dia belajar sesuatu tentang keseimbangan, tentang kekuatan, tentang bagaimana cara bangkit kembali. Hidup kita tidak berbeda. Kegagalan bukanlah tanda bahwa kamu tidak mampu. Kegagalan adalah guru yang mengajarkanmu cara untuk menjadi lebih baik. Ketika kamu gagal dalam sebuah proyek, hubungan, atau mimpi, itu bukan berarti perjalananmu selesai. Itu hanya berarti kamu sedang belajar, sedang tumbuh, sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Coba pikirkan tentang orang-orang sukses yang kamu kagumi. Apakah kamu pikir mereka tidak pernah gagal? Walt Disney ditolak berkali-kali oleh bank dan investor sebelum akhirnya membangun kerajaan hiburannya. Oprah Winfrey menghadapi penolakan dan tantangan besar di awal karirnya sebelum menjadi salah satu tokoh media paling berpengaruh. Mereka bukan orang yang kebal terhadap kegagalan, tapi mereka adalah orang yang memilih untuk tidak menyerah. Keyakinan bahwa kegagalan bukanlah akhir akan memberimu keberanian untuk mencoba lagi. Ini akan mengingatkanmu bahwa setiap kali kamu jatuh, kamu punya kesempatan untuk bangkit dengan lebih kuat. Jadi, ketika kamu menghadapi kegagalan berikutnya, dan percayalah, itu akan datang. Karena itu bagian dari hidup. Hadapi dengan kepala tegak. Katakan pada dirimu sendiri, ini bukan akhir, ini hanya awal dari babak baru.
Mari kita lanjutkan kepada keyakinan keempat, yakni kamu berhak bahagia. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi banyak orang ini adalah keyakinan yang sulit untuk dipegang. Kita sering merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan susah payah, atau sesuatu yang hanya pantas kita dapatkan setelah mencapai sesuatu yang besar. Tapi teman, kebahagiaan bukanlah hadiah yang hanya diberikan kepada mereka yang layak. Kebahagiaan adalah hakmu, sama seperti hakmu untuk bernafas, untuk hidup, untuk bermimpi. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia untuk berhak merasa bahagia. Kamu tidak perlu menunggu sampai kamu memiliki karir yang sempurna, pasangan yang ideal, atau tubuh yang sesuai dengan standar masyarakat. Coba pikirkan momen-momen kecil dalam hidupmu yang membuatmu tersenyum. Mungkin itu saat kamu minum kopi hangat di pagi hari, mendengarkan lagu favoritmu, atau melihat senyum seseorang yang kamu cintai. Momen-momen itu adalah kebahagiaan dan kamu berhak merasakannya setiap hari. Keyakinan ini bahwa kamu berhak bahagia akan mengubah cara kamu menjalani kehidupan. Kamu akan mulai mencari kebahagiaan di dalam hal-hal kecil, di dalam momen-momen sederhana. Kamu akan berhenti menunda kebahagiaanmu dengan berpikir, aku akan bahagia kalau aku punya ini dan itu. Kamu akan mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu sudah ada di sini, di dalam dirimu, menunggu untuk kamu sambut. Jadi, mulailah hari ini. Katakan pada dirimu sendiri, aku berhak bahagia. Dan kemudian, cari satu hal kecil yang bisa membuatmu tersenyum. Mungkin itu mendengarkan musik relaksasi seperti yang kita miliki di latar belakang ini. Mungkin itu berjalan-jalan di taman. Apapun itu teman, lakukan. Karena kamu berhak. Sekarang mari kita kepada keyakinan kelima, yaitu kamu punya kekuatan untuk mengubah hidupmu. Terkadang kita merasa terjebak. Kita merasa bahwa hidup kita sudah ditentukan oleh keadaan, oleh masa lalu kita, oleh lingkungan kita, oleh keputusan yang pernah kita buat. Tapi teman, itu tidak benar. Kamu punya kekuatan untuk mengubah arah hidupmu, satu pilihan pada satu waktu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah buku. Setiap hari adalah halaman baru, dan kamu adalah penulisnya. Masa lalu mungkin telah menulis beberapa bab yang sulit, tapi itu tidak berarti ceritamu selesai. Kamu masih memegang pena, dan kamu bisa menulis bab-bab baru yang penuh dengan harapan, keberanian, dan kebahagiaan. Mengubah hidup tidak selalu seperti kita melakukan sesuatu yang besar atau drastis. Kadang-kadang perubahan dimulai dari hal-hal kecil, baik itu bangun lebih pagi, membaca buku yang menginspirasi, atau mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak lagi memberi manfaat, atau mengatakan ya pada peluang baru. Setiap pilihan kecil yang kamu buat adalah langkah menuju versi hidup yang kamu inginkan. Keyakinan ini akan memberimu keberanian untuk mengambil tindakan, teman. Ini akan mengingatkanmu bahwa kamu tidak harus pasrah pada keadaan. Kamu punya kekuatan untuk membentuk masa depanmu, untuk menciptakan hidup yang sesuai dengan mimpimu. Jadi, tanyakan pada dirimu sekarang, apa satu langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini untuk mendekatkan diriku pada hidup yang aku inginkan? Dan akhirnya, keyakinan keenam, yakni kamu tidak pernah sendiri. Di dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa kesepian. Kita merasa bahwa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kita alami, bahwa kita harus menghadapi semua tantangan itu sendirian. Tapi teman, itu tidak benar. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang peduli, meski mungkin kamu tidak selalu menyadarinya. Mungkin itu keluargamu, teman-temanmu, atau bahkan orang asing yang tersenyum kepadamu di jalan. Dan bahkan jika kamu merasa tidak ada seorang pun di sekitarmu, ingatlah bahwa kamu terhubung dengan dunia yang lebih besar.
Kamu adalah bagian dari cerita yang jauh lebih luas dan keberadaanmu memiliki makna. Selain itu, kamu juga punya dirimu sendiri dan itu sudah cukup. Kamu adalah teman terbaikmu, pendukung terbesarmu, dan pahlawan dalam ceritamu sendiri. Ketika kamu percaya bahwa kamu tidak pernah sendiri, kamu akan menemukan kekuatan di dalam dirimu untuk menghadapi apapun yang akan datang. Cobalah lakukan ini. Tulis surat untuk dirimu sendiri. Tulis tentang betapa kuatnya kamu, tentang betapa jauhnya kamu sudah melangkah, tentang betapa kamu layak dicintai. Simpan surat itu dan baca kembali setiap kali kamu merasa kesepian. Itu akan mengingatkanmu bahwa kamu selalu punya dirimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Teman-teman, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang jauh di sana, di ujung pelangi. Kebahagiaan ada di sini, di dalam keyakinan yang kamu pegang. Percaya bahwa kamu cukup, bahwa setiap langkahmu berarti, bahwa kegagalan bukanlah akhir, bahwa kamu berhak bahagia, bahwa kamu punya kekuatan untuk mengubah hidupmu, dan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Ambil nafas dalam-dalam lagi, rasakan ketenangan yang dalam, biarkan keyakinan ini menjadi cahaya yang menuntunmu, bahkan di hari-hari yang paling gelap, dan hembuskan. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, teman. Kamu lebih berharga dari yang kamu sadari, dan kamu layak untuk bahagia. Terima kasih telah mendengarkan dengan tenang. Jika kamu merasa terinspirasi, bagikan cerita ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Dan jangan lupa untuk kembali lagi, karena kita akan terus berbagi perjalanan menuju kebahagiaan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.